Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Afdal dengan NIM H5401 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kembali mata kuliah Ekonometrika Dasar tentang asumsi klasik. Oke, sebenarnya apa sih asumsi klasik itu? Ya, mungkin di sini bisa dibaca ya, merupakan suatu persyaratan statistik yang perlu dipenuhi pada model regresi. Nah, sebenarnya intinya ya, kalau misalnya uji asumsi klasik itu merupakan rangkaian pengujian lanjutan gitu, yang dimana tentunya ini dilakukan untuk bukan untuk dalam analisis regresi untuk memastikan model yang kita gunakan itu lebih valid, lebih efisien dan tentunya lebih dapat dipercaya. Dan kenapa sih kita harus menggunakan uji asumsi klasik? Karena jelas ya, hasil regresi kan hanya bisa dipakai untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dan jika model tersebut memenuhi asumsi dasar blue ya, di sini ada asumsi dasar blue ini di sini, atau best linear unbiased estimator, maka artinya uji tersebut bagus gitu. Lalu kapan kita menggunakan uji asumsi klasik? Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri itu terbentuknya itu setelah kita masuk ke tahap interpretasi hasil regresi. Jadi hasil regresinya itu keluar, baru kita bisa menggunakan uji asumsi klasik. Dan tentunya kita menggunakannya di aplikasi-aplikasi software statistik ya seperti Fuse, R, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada empat asumsi ya dari uji asumsi klasik, di mana yang pertama itu ada uji multikolinearitas, yang kedua ada heteroskedastisitas, ada autokorelasi dan uji nominalitas kayak gitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang keempat uji tersebut. Yang pertama ada uji multikolinearitas, di mana bisa dibaca ya, ini jika variabel X saling berkorelasi tinggi, atau intinya ya, uji multikolinearitas ini merupakan di saat variabel bebasnya itu mirip banget gitu. Sehingga modelnya jadi bingung mau milih yang mana untuk menentukan analisis tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada heteroskedastisitas, di mana ini merupakan ya, terjadi ketika ragam residual tidak konstan. Atau intinya itu ada error yang super gede banget dan ada yang kecil banget gitu. Sehingga nggak rata. Nah, di sini kan ada ya diagram ya. Kalau nggak rata itu jadi hasilnya ya bisa gak jelas kayak gitu. Maka di sini kan dilihatannya gambar ya. Lalu selanjutnya ada autokorelasi, atau jika residual pada periode T berkorelasi dengan residual periode sebelum T-1. Intinya ini kan terjadi di data waktu, di mana errornya itu mirip sama error yang telah terjadi sebelumnya atau error yang kemarin, sehingga model jadi kurang oke dan lebih bingung itu untuk membaca si datanya. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Nah, di sini kan uji normalitas adalah suatu kondisi di mana residual dalam model regresi berdistribusi normal. Yang mana kalau misalnya saya jelasin sedikit, itu error itu sebenarnya harusnya nyebar normal kayak bentuk lonceng nih, seperti ini ya. Nih. Sehingga kalau enggak seperti ini, hitungannya itu bisa salah dibaca oleh si aplikasinya. Seperti itu, teman-teman. Tuh di sini dijelasin. Oke. Mungkin agar lebih paham, saya akan coba lanjut ke pengaplikasiannya pada aplikasi Fuse dan R. Oke, stay tune. Di sini kita lanjut ya ke step by step uji asumsi klasik pada aplikasi Evius gitu. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya untuk kita menguji asumsi klasik itu kita harus sampai pada tahap model regresinya gitu. Di sini kan sudah sampai model regresinya, di mana di sini ada variabel, koefisien, tes statistik, probation dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita mencet apa sih? Nah, kan ada empat ya. Yang pertama itu ada multikolinearitas. Nah, caranya gimana? Kita tuh pencet di sini teman-teman. Ada view. Lalu kita pencet koefisien diagnostik. Dan selanjutnya kita pencet variance inflation factor. Nah, ini merupakan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu multikolinearitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada heteroskedastisitas. Nah,
Kita sama caranya pencet view. Lalu kalau misalnya tadi kita pencet coefficient diagnostic, kita pencet yang residual diagnostic. Nah, untuk heteros kedastisitas di sini ada yang paling bawah ya, teman-teman. Kita pencet. Nah, di sini ada tipenya kan. Nah, kita pakai yang white. Lalu kita pencet OK. Nah, ini merupakan uji asumsi kedua, uji asumsi klasik yang kedua yaitu heteros kedastisitas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada autokorelasi. Caranya sama, kita pencet view, kita pencet residual diagnostik juga, lalu kita pencet maaf, maaf, maaf. Yang satunya lagi sebentar. Residual diagnostik kita pencet ini, korelogram. Eh, mana sih? Nih, serial. Aduh, maaf tadi bacanya apa? Nih, serial correlation. Nah, kita pencet. Ini duanya emang kayak gini ya, kita oke aja. Nah, ini merupakan auto korelasi. Dan yang terakhir itu atau yang keempat ada normalitas. Sama, pencet residual diagnosis juga. Lalu di sini ada normality test atau histogram normality test. Kita pencet dan ini merupakan uji asumsi klasik keempat atau yang terakhir yaitu normalitas. Jadi kesimpulkan ya tadi ada empat. Yang pertama ada multikolinearitas. Itu di sini beda sendiri dia ya. Ada di coefficient diagnostik. Lalu kita ada di sini di variance inversion factor. Lalu untuk yang kedua, tiga, dan keempat, yaitu yang pertama ada heteros kedastisitas. Di sini ada di residual diagnostik. Lalu kita pencet di sini heteros kedasticity. Lalu selanjutnya ada autokorelasi. Itu di atasnya ya. Nah, di sini tadi saya salah. Lalu selanjutnya ada uji normalitas itu di atas autokorelasi. Jadi ya kalau misalnya heteros kedastisitas itu paling bawah, autokorelasi atasnya dan normalitas itu di paling atasnya lagi. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba lanjut pengaplikasiannya pada aplikasi A. Nah, di sini seperti biasa ya, kita coba pindahkan datanya dulu dari Excel. Di sini kita pakai eh, data praktikum 6. Oke, kita import. Oke, nah setelahnya seperti biasa kita mencet file, ada AirScript, lalu, nah untuk mempercepat juga waktu saya akan pakai eh, kunci datanya ya, kunci codingannya nanti saya akan jelaskan. Nah yang pertama seperti biasa, karena kalau misalnya untuk uji asumsi klasik itu kan ada empat ya di sini ada normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, lalu ada multikolinearitas. Nah sebelum kita ke uji asumsi klasik, tentunya kita harus tahu model regresinya. Di sini seperti biasa, ada funding syariah, inflasi, sesuai dengan yang ini ya. Lalu data praktikum 6. Oke, kita coba aja langsung run. Sebentar. Oke, dan dari sini. Nah, ini kalau misalnya sudah keluar model regresi bergandanya, untuk uji asumsi klasik, kita itu selanjutnya harus mendownload dulu, install. Ada tiga di sini ya. Kalau misalnya belum install karena aku udah install, yang pertama itu ada ini. Namanya car. Nanti kalau misalnya udah keinstall dan udah muncul di sini di package, langsung aja dipencet gitu. Kalau misalnya belum ya install dulu. Lalu selanjutnya ada mesh ini, itu juga sama diinstal dulu dan selanjutnya lagi ada LM test. Ya, kalau misalnya belum ada diinstal dulu di sini, nanti dicari satu-satu. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita ubah codingannya. Nah, codingannya seperti apa? Seperti ini. Pertama ada uji normalitas, itu awalnya ada Shapiro test, lalu ada uji AK, di mana ini adalah summary dari uji AK kita yang sebelumnya. Dan di sini ada tambahan MR residual. Lalu ada uji autokorelasi, di mana kalau uji autokorelasi itu codingannya ini, DW test sama uji AK. Lalu ada uji heterokedastisitas. Ini enggak usah ya. Nah, kalau dia heterogenitas itu agak lebih panjang ya, karena di sini sama ada BP test dan kita harus pakai uji AK, lalu ada studentized files-nya, lalu kita masukin dari data praktikum kita yang sebelumnya yang di sini. Gitu. Jadi
Yang lainnya kan uji AK doang. Kalau misalnya ini pakai data praktikum kita sebelumnya. Dan selanjutnya ada uji multikolinearitas di mana di sini pakainya cuman sama seperti sebelumnya. Pakai VIF lalu masukin uji AK dari summary yang sebelumnya. Lalu kalau udah tinggal kita pencetkan. Nah, di sini bakal keluar ya datanya di bawah dan tinggal diinterpretasikan. Di sini juga tuh autokorelasi dan di sini ada heterokedastisitas pencitraan dan terakhir ada multikolinaritas pencitraan. Tuh bisa semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.